Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, khususnya bagi para pemburu beasiswa untuk S1, S2, dan S3, baik di dalam dan maupun di luar negeri. Hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa yang bernama Kak Ridho Alhamdi. Nah, saya nyebutnya Kak ya karena ini senior saya. Kalau mahasiswanya nyebutnya Pak, tapi kalau saya nyebutnya Kak. Nah, biar lebih akrab lah. Biar lebih akrab. Dan bukan hanya lebih akrab, kebiasaan sih memang ya Kak ya. Dari di sekolah dulu manggilnya Kak. Betul. Baik, jadi Kak Ridho Alhamdi ini adalah saya nyebutnya salah satu putra terbaik bangsa yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti jejaknya Eyang Habibie, yaitu studi sampai ke negeri Jerman. Iya. S3 ya Kak ya? Alhamdulillah S3. Alhamdulillah S3. Udah selesai Kak ya? Alhamdulillah. Nggak nyangka juga bisa selesai ya. Di Jerman pula ya? Di Jerman. Iya, betul. Oke, jadi kawan-kawan semua, saya langsung saja akan ngobrol sama Kak Ridho. Oke Kak, jadi gini Kak, Kakak ini kan kuliahnya di Jerman. Ya, betul. Apa Kak kira-kira latar belakang jenengan, ya kan, latar belakang Kak Ridho ini kok memilih Jerman sebagai pelabuhan studinya? Iya. Oke, makasih Mas Dani atas kesempatannya pada hari ini untuk sharing bersama gimana tentang kuliah di luar negeri ya, khususnya pengalaman pribadi di Jerman. Jadi memang kenapa saya milih Jerman pada saat itu saya belum terpikir spesifik ya. Kemudian apply awal itu saya ke beberapa negara. Tapi kemudian di tengah jalan, walaupun saya juga proposal S3 saya diterima di beberapa negara yang lain, tapi kemudian saya menetapkan Jerman. Kenapa Jerman? Pertama, selain saya bisa berbahasa Inggris, saya juga bisa berbahasa Jerman. Karena Jerman itu termasuk bahasa yang pada era abad ke-19 itu bahasa pengantar Eropa. Abad ke-19. Iya, jadi artinya kalau Skandinavia ke atas itu bahasa ibunya itu kan berasal dari Jermanistik. Jadi menantang nih. Jadi ketika saya lulus itu, saya nggak hanya bisa bahasa Inggris, tapi saya juga bisa bahasa Jerman. Nah, itu yang kemudian memotivasi saya. Ada beberapa alumni, sudah kamu coba daftar ke Jerman. Nah, itu yang kemudian oke deh, bismillah, moga aja Jerman menjadi target saya dan bisa sampai ke sana. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah pada akhirnya bisa nyampe juga di Jerman. Ingat saya 16 kaki pertama kali menginjak Eropa itu Frankfurt itu 16 September 2014 itu. Kemudian ini Kak, sebelum berangkat ke Jerman, ya kan, pasti kan ada persiapan-persiapan terlebih dahulu. Iya, ya kan, betul. ada bayangan kira-kira nanti hidup di Jerman kayak gimana nih. Iya. Seluruh orang-orang yang ingin kuliah di luar negeri pasti kan gitu. Nah, kira-kira nih Kak, ada nggak persamaan atau perbedaan, ya kan, yang Kakak alami ketika dari wacana yang ada di kepala Kakak sebelum berangkat hingga ketika sudah sampai di sana, oh ternyata sama nih seperti yang saya bayangkan. Atau ada pula, wah ternyata nggak seperti yang saya duga ya. Kira-kira ada nggak Kak? Ya, pertama memang saya pasti kalau orang mau berangkat itu senang ya dapat beasiswa. Kemudian di sana nanti ketemu dengan teman-teman yang baik, bisa diajak ngobrol dan segala macamnya. Sama kan, karena belum pernah stay dalam jangka panjang. Artinya stay, menginap, tidur di rumah sendiri dalam jangka panjang di Jerman gitu. Jadi saya pikir mungkin hidup kayak anak kos. Tapi ketika memang sampai di sana, yang menjadi persoalan adalah shock culture, itu yang menjadi penting. Salah satu poin awal saya itu, jadi di Jerman itu kalau hari libur dan hari Ahad itu toko-toko libur. Di seluruh tanggal merah. Di seluruh tanggal merah. Jadi ketika saya mau belanja gitu hari Ahad itu sebulan pertama saya nggak terlalu paham karena nggak ada yang ngasih tahu. Loh, kok tutup gitu kan? Dan itu selalu kemudian saya tanya teman, ternyata kalau hari Minggu ya, hari Ahad atau hari tanggal merah itu libur gitu kan. Dan itu semua toko. Jadi kita nggak punya stok makan ya kerepotan. Untung hanya ada mie. Jadi ya jadi pagi siang malam gitu kan ya kita olah macem-macem lah. Kadang beli kebab juga ya, doner. Jadi itu pengalaman yang
Aduh, begini ya repotnya ya. Kalau di Indonesia kan justru libur itu surganya buka semua, macam-macam iya. kan gitu. Itu yang awal-awal saya datang itu problem teknis yang begitu ya. Di samping juga ternyata memang hidupnya individualis ya. Artinya saya kira ketika kita sudah kenal itu juga sudah kayak friendly. Kayak di Indonesia kan kalau zaman dulu duduk nunggu bus dari sekedar minjem rokok, tapi kemudian tiba-tiba udah bisa akrab. Kalau di sana kan sulit, kalau nggak akrab nggak itu banget. Apalagi orang Jerman tuh terkenal sombong gitu loh. Nah itu jadi wah individualis banget ini gitu kira-kira awal-awal datang ke sana. Kemudian gini Kak, pertanyaan saya selanjutnya nih Kak. Kakak sana kan beasiswa kan? Ya. Full beasiswa Kak? Full beasiswa. Namanya alhamdulillah. apa? Nama beasiswanya itu BPPLN, Beasiswa Pendidikan Pasca Sarjana Luar Negeri, BPPLN Kemenristek Dikti. Berarti untuk S2 dan S3 ya? Atau hanya untuk Ya, S3 untuk aja? S2 dan S3. Oke, Kak. Tapi memang gini, jadi ada ceritanya. Sebelum saya kemudian dapat BPPLN, jadi saya itu juga mendaftar DAAD ya, salah satu beasiswa prestisius di Jerman. Saya sudah wawancara, seleksi administrasi, wawancara, dan sudah dinyatakan lolos di 2013 itu. Tapi kemudian ada infonya 2013 itu krisis ekonomi Eropa. Nah kemudian ada pengurangan jatah dari 8 menjadi 4 atau 5 orang. Jadi harus ada 3 atau 4 orang di cancel. Nah kemudian saya salah satunya yang di cancel. Jadi padahal sudah tahap diuruskan visanya oleh Duitbotschafnya ya, kedutaan Jermannya sana, diuruskan semuanya termasuk kursus di Goethe di Jakarta dan segala macam, tapi tiba-tiba datang surat dari Bonn, kantor pusatnya DAAD kan di kota Bonn ya, Jerman Barat itu, bahwa pengurangan jatah karena anggaran yang tidak ada. Wah, itu saya agak stres itu. Profesor juga kecewa gitu, padahal dia orang Jerman. Ya, kemudian sebulan setelah itu baru saya pindah ke BPLN Kemenristek Dikti itu. Itu ceritanya. Berarti beasiswa yang ini yang kakak dapatkan ini berarti ini dikeluarkan oleh pemerintah kita, boleh dibilang. Betul, ya? pemerintah Indonesia. Kalau yang kakak DAAD, akhirnya di cancel itu dari pemerintah Jermannya. Iya, betul. Menarik. Jadi ada cerita, tapi bahwa poinnya bagi saya nggak masalah. Saya sempat marah-marah itu sama Irene Jensen itu, orang Jerman kantor kepala di Jakarta. Ya dia bilang, mohon maaf sekali Rido, saya nggak bisa berbuat apa-apa, tapi ini keputusan dari Bonn gitu. Tapi ya oke lah, minimal saya sudah lolos, bukan perkara saya tidak lolos gitu. Itu cerita di balik berangkat tentang beasiswa. Oke. Kemudian Kak, ya dari beasiswa yang kakak dapatkan ini, fasilitasnya apa aja Kak? Satu, uang saku bulanan itu 1.000 euro. 1.000 euro. Kalau dirupiahkan kira-kira berapa? Kalau dirupiahkan sekarang ini dengan 16.000 jadi 16 juta per bulan. Per bulan? Per bulan 16 juta. Kemudian ada SPP, ada uang buku, ada uang asuransi, terus apa lagi ya? Kayaknya itu yang utama ya. Saya lupa detailnya tuh. Tempat tinggal gimana Kak? Dapat nggak? Disediakan nggak tempat tinggal? Tempat tinggal enggak. Jadi 1.000 itu biaya hidup termasuk apartemen semuanya itu pokoknya di atas normal dikit 700 euro. Jerman salah satu negara yang cukup murah biaya hidup di Eropa. Jadi jangan bayangkan di Eropa itu kan tertinggi itu kan Swiss ya. Tertinggi Swiss. Kemudian Prancis itu agak lumayan. Austria. Dan Jerman itu, jadi kalau di Jawa itu Jerman itu Jogja, gitulah kira-kira. Malah saya kira selama ini Jerman tuh yang kategori tinggi loh Kak. Wah, siapa bilang? Saya udah buktinya, saya udah di sana, testimoninya. Jadi biaya hidup, banyak orang-orang Indonesia yang ke sana itu, S1 itu berani biaya sendiri dan kerja di sana. Nah, itu topik yang lain mungkin ya, bagaimana survive. Jadi banyak teman-teman yang di sana kerja itu gajinya banyak dengan standar hidup yang murah di sana. Kemudian Kak, ada perbedaan nominal nggak Kak yang diterima antara mereka yang ngambil S2 sama yang ngambil S3? Kalau itu ada sih karena kan biasa S3 kebutuhannya lebih banyak, ada biasanya. Berapa kalau yang S2?
Kalau S2 dari segi bulanannya sama, hanya saja istilahnya uang asuransi yang lainnya prinsipnya sama, 1.000 euro. Tetapi ada pengurangan sedikit lah di uang buku, uang asuransi. Tapi sebenarnya kalau hidup pribadi 1.000 euro itu cukup ya? Sebenarnya saving 300 euro itu bisa. Masih bisa nabung ya? Iya, itu sudah apartemen. Karena apa? Di sana transportasi itu free. Gratis. Gratis. Tinggal nunjukin kartu mahasiswa atau tinggal naik aja? Jadi setiap mahasiswa kalau sudah daftar itu dapat yang namanya semester tiket. Semester tiket itu kayak kertas print lah, bisa ditaruh di belakang sini HP, terus tunjukkan kepada keneknya, kepada sopir kalau naik itu, atau ada mesin kan nanti ada itu kan barcode, berarti kita silahkan masuk. Jadi di situ pengurangannya. Jadi pertama kita nggak berpikir nih lagi soal soal transportasi. Padahal terbesar di situ kan, kita kemana-mana mau 1 tidur. 1 euro kan habis juga ya? Ya, habis juga. Itu pertama. Kedua, kalau kita makan di kantin itu dengan kartu mahasiswa itu lebih murah. Jadi kalau seandainya normal 3,5 itu patokan 2,5 gitu. Kak, mumpung bicara kantin nih, saya jadi ingat. Biasanya yang muslim ini yang rada khawatir. Kesediaan makanan halalnya gimana, Kak? Jadi di sana itu, alhamdulillah Jerman salah satu negara yang cukup aware ya tentang tentang halal food atau apa. Di samping di sana banyak toko Turki. Oh iya, Turki. Turki di sana banyak. Di kampus-kampus itu biasanya ada vegetarian, ada kelompok fish ya, ikan-ikanan gitu. Nah itu sana kita perginya ya ke ikan-ikan gitu, atau ke sayuran gitu, atau kalau enggak makan di toko Turki gitu, warung-warung Turki gitu dan segala macam. Indonesia gitu kan, gitu biasanya mereka itu. Gitu, intinya masalah halalitas nggak usah khawatir nggak lagi masalah, ya. Nggak masalah, di sana terjamin. Orang-orang Turki itu, Turki Maroko, dia termasuk pengusaha yang cukup merajai di Eropa. Jadi Turki, Maroko, Timur Tengah itu cukup lumayan merajai. Oh ya, masih kehidupan di Jerman nih, Kak. Tadi Kakak bilang kan ada yang bekerja juga ya, pelajar, ada yang bekerja. Itu ada jatah kerjanya seminggu atau sehari itu berapa jam, Kak? Karena kalau kasus saya kan beasiswa di Cina, kita kan nggak boleh kerja sama sekali. Ketahuan kerja tangkap polisi. Nah, tapi kalau di Jerman? Jadi memang ada visa yang boleh dan tidak boleh. Nah, sudah ada ketentuan dan pihak perusahaan itu ngerti kok. Perusahaan ngerti, kita tunjukkan identitas, apalagi mahasiswa S3 ya, itu kelonggarannya banyak. Makanya sebenarnya di sana itu, kalau mahasiswa S3 itu disebutnya itu Dr. Arbeit, Dr. Worker. Jadi kita mahasiswa tapi kita tuh pekerja gitu. Jadi ada kelonggaran terutama untuk S3 ya, itu ada kelonggaran yang cukup besar untuk bekerja bukan full time gitu, tetapi bisa dengan jangka waktu yang lumayan banyak. Nah, termasuk yang anak-anak S1 itu, teman-teman saya bahkan mereka tuh ngajak saya, Mas yuk kita kerjanya ya macam-macam di perusahaan apalah, cerobong dan segala macam, atau ngelinting rokok, atau bersihin karpet dan segala macam yang bersih. Kita sudah ada beasiswa, kalau mau dirupiahkan sebulan itu bisa 25 juta. Lumayan ya? Lumayan, kerja sehari 8 jam. Karena di sana gaji itu dinilai per jam. Dan 8 jam itu maksimal ya, Kak? Maksimal. Atau nggak boleh lebih? Nggak boleh lebih. Dan seminggu 5 hari. Oke. Iya. Kemudian ini, Kak, terkait masalah beasiswanya lagi nih, Kak. Kira-kira bagi kawan-kawan yang ingin ikut mengakses beasiswa ini, hal terpenting yang harus diperhatikan apa, Kak? Memang pertama yang paling penting itu kan, kalau kita istilahnya kalau orang mau memburu scholarship hunter gitu ya, itu kan peralatan perangnya harus kuat kan. Yang pertama yang harus disiapkan tentu yang sangat basic dan semua orang paham itu adalah TOEFL atau IELTS. Itu harus diperhatikan, disiapkan. Kalau mahasiswa S2, S3, proposal risetnya, terutama S3, apalagi Jerman itu yang menjadi kekuatan itu bukan kampus tapi profesor. Jadi kita tidak mencari kampus, tapi kita mencari profesor. Kita dapat kampus, profesor nggak ada yang membimbing, nggak akan muncul LOE. Tapi kalau kita nyari profesor, kita disetujui, itu kampus itu nurut. Jadi sebenarnya kita datang
ke Jerman itu statusnya belum official sebagai student. Oh gitu. Karena harus ngurus manual ke International Student Affairs-nya dulu. Tapi yang penting sudah ada LOE dari profesor, udah otomatis accepted sebagai student. Tetapi kita datang ke sana itu belum official. Oke. Nunggu berapa 2-3 bulan, setelah itu baru kita enroll gitu kan, sebagai mahasiswa gitu. Kak, IELTS atau TOEFL-nya amannya harus berapa Kak? Minimal? Aman lah 7 ya. IELTS-nya harus 7 minimal. Kalau IELTS, kalau TOEFL itu setara berapa ya? Dulu saya soalnya IELTS sih. Saya concernnya di IELTS. Mungkin 550 kah? 550 ya. Tapi beberapa kampus kalau pengen agak naik gitu ya, mungkin 575 gitu kan. Mendekati 600 ya. Memang istilahnya dongkraknya itu di situ. Kedua, kita punya proposal riset yang baik gitu kan. Dan mencari profesor itu yang sebidang sama kita. Tetapi nanti biasanya profesor tuh akan ngerespon gini, ini bukan expert saya atau saya full of student, coba yang lain. Itu biasa karena mereka kan orang-orang yang sibuk ya, dan harus profesor full. Berarti harus gini ya Kak ya. Misalnya nih, saya kan pengen ke Jerman nih, atau kawan-kawan yang lain juga pengen ke Jerman. Betul. Berarti saya misalnya ada bidikan satu kampus, saya pengen kuliah di kampus ini. Berarti saya langsung buka di daftar stafnya, profesornya siapa, mereka yang saya kontak. Betul, bukan kantor international office, bukan ya? Bukan, beda. Itu yang kita ini kan American School ya, madhabnya Amerika Indonesia. Dan di sana nggak ada kuliah kalau S3. By riset, full by riset. Walaupun saya semester pertama saya diminta profesor, kamu ikut kelas saya gitu. Tiba-tiba semester 2 saya diminta jadi asisten dia, ngajar beberapa kali di kelas kan gitu. Nah berarti kawan-kawan semuanya jangan lupa ya, ingin ke Jerman juga, yang pertama cari dulu profesornya. Betul, itu yang orang sering bertanya sama saya, Mas, kampus di Jerman yang bagus apa ya? Untuk apa dulu? Kalau S1 oke, boleh nyari kampus. Tapi kalau S2, mungkin sebagian kalau S2 bisa kampus. Tapi kalau S3, itu bukan hal yang utama. Kamu mau kampus TU Berlin ya, Technische Universität Berlin, tapi profesor nggak ada yang mau accepted, you tidak akan mungkin. Kecuali malaikat Israel, apa Jibril membantu, mungkin iya. Gitu. Oke, kemudian gini Kak, saya jadi ingat nih. Kalau pada saat saya kuliah di Cina, di tahun pertama itu ada kelas khusus untuk mahasiswa asing belajar bahasa Cina. Bahasa ya. Oke. Kalau di Jerman gimana Kak? Kalau mahasiswa S3 itu tidak wajib. Jadi nggak apa-apa nggak bisa bahasa Jerman. Tetapi kehidupan masyarakat itu memaksa kita untuk bisa berbahasa Jerman. Karena kita mau urusan apapun itu semua orang akan ngomong bahasa Jerman. Jadi ada social intimidation lah kira-kira gitu ya, intimidasi sosial yang memaksa kita harus bisa berbahasa Jerman. Kalau enggak, kita nggak akan bisa survive. Contohnya oke lah di kelas kita pakai bahasa Inggris sama profesor gitu ya. Tapi kan belum tentu pulang kita mampir membeli makan, belum tentu dia bisa bahasa Inggris. Nggak bisa. Kak, maaf Kak, saya potong sedikit. Kemampuan menurut Kakak nih ya, rata-rata kemampuan berbahasa Inggris masyarakat Jerman kayak gimana? Bagus nggak? Sebenarnya gini, mereka itu kadang bukan nggak bisa bahasa Inggris, tapi mereka nggak mau berbahasa Inggris. Nasionalisme? Ya, nasionalisnya mungkin lah kira-kira gitu. Nasionalisnya cukup kuat. Jadi kadang mereka marah gitu kan. Saya contoh nih, saya ngomong bahasa Jerman. Bisakah Anda berbahasa berbahasa Inggris? Können Sie English sprechen bitte? Kalau dia bilang enggak. This is Deutschland, ini Jerman, this is nicht England gitu kan. Jadi selalu oke, saya bisa bahasa Jerman tapi pelan-pelan ya, mohon gitu kan. Ich spreche auch Deutsch, aber langsam bitte. Saya bilang gitu, pelan-pelan. Oh ya, enggak masalah. Saya akan bantu. Jadi keras mereka itu. Saya awal-awalnya selalu begitu. Saya di kantor imigrasi atau beli apa yang rumit, saya selalu istilahnya menawar dulu ya. Itu senjata utamanya ya. Können Sie English sprechen bitte? Pakai bahasa Jerman. Mereka bilang enggak mau. Marah. Ini istilahnya iki Jogja. Bahasa Jawa. Harus bahasa Jawa. Kira-kira gitu lah. Iki orang Jakarta, karepmu dhewe ya, kan gitu. Kira-kira. Oke Kak, tadi kan TOEFL ya, bahasa ya. Nah, kemudian nih Kak, ada tips and trick nggak untuk studi plan?
Karena biasanya kan kita kan juga menyertakan study plan. Iya. Kira-kira apa aja poin penting yang harus ada dalam study plan saat kita ingin nge-apply ke Jerman? Poinnya orang Jerman itu suka dengan kita yakin cara kita menulis, tetapi dengan tidak berlebihan. Gitu. Jadi memang menulis itu kemudian butuh butuh seni ya, karena kita tidak bisa berbicara. Jadi bagaimana ketika orang membaca itu yakin kita di sini. Kurangi kata-kata will. Karena kan kalau bahasa Inggris kan pakai aja yang present gitu kan. I go, atau menggunakan pokoknya hindari kata-kata will, atau apalagi istilahnya maybe. Wah, itu keseringan orang Indonesia itu kalau ngomong mungkin maybe I wanna be academician. Nah, maybe-nya jangan. Jadi pastikan kita menggunakan present dan yakin. Jadi bagaimana meyakinkan kepada profesor, study plan kita, rencana risetnya ini spesifik, saya akan selesai kalau S2 saya akan selesai 2 tahun, kalau 3 tahun, proof-nya buktinya apa. Dan jangan hindari kata-kata mungkin atau kira-kira apa. Jadi kita kan sering ya di Indonesia ini menggunakan yang ya insya Allah, ya nantilah kita lihat. Saya kemudian di sana belajar semuanya itu kepastian gitu. Jadi janji jam segini gitu. Terlambat 5 menit sudah kena ceramah kita. Gitu. Oke Kak. Gitu. Agak stres juga sebenarnya. Sana tuh orang serius. Makanya nggak ada di sana Mr. Bean ya. Nggak ada lawakan di sana itu. Acara TV-nya juga nggak ada lawakan? Saya jumpai kayaknya belum ada. Terlalu serius orang sana itu. Stres juga saya. Oke Kak, kemudian nih, kita pasti butuh ini juga kan Kak, ketika nge-apply beasiswa ini, kita butuh ada rekomendasi dari orang-orang tertentu. Betul. Ada kriterianya nggak Kak? Siapa saja yang harus memberikan rekomendasi ke kita dan berapa orang? Kalau di Jerman memang beda-beda ya. Tergantung requirement-nya, mereka minta 2 atau 3 gitu. Yang jelas beberapa kampus mereka biasanya sudah ada kerjasama sehingga itu memudahkan. Tapi bagi orang kayak saya belum pernah gitu. Jadi saya pelajari benar maunya dia seperti apa, sehingga kemudian saya minta rekomendasi dari orang terkenal. Seandainya kalau Muhammadiyah, mungkin ketua umum Muhammadiyah, termasuk kemudian dari kampus saya sendiri, istilahnya mungkin rektor atau profesor. Jadi minimal profesor yang bisa menggaransi lah. Kalaupun saatnya di kampusnya nggak ada profesor, ya doktor lah yang bisa menggaransi kita, kira-kira gitu. Kalau kasus Kak Ridho sendiri kemarin yang ngasih rekomendasi siapa? Kalau saya pribadi kemarin saat itu dekannya belum doktor, belum doktor, jadi dekan Visipol UMY, dan satu lagi ketua umum Muhammadiyah saat itu Pak Din ya? Ketua umum mantan Buya Syafi'i. Buya Syafi'i. Jadi tokoh di mana kita aktif, jadi minimal dia kenal lah nama itu, karena concernnya juga kan tentang Indonesia, tergantung ya, karena tentang dia ahli Islam dan demokrasi, dan juga firm dengan beberapa nama, jadi itu yang membuat setuju dengan aplikasi saya. Gitu. Baik, terima kasih Kak Ridho atas sama-sama penjelasan panjang lebarnya nih. Semoga bermanfaat ya. Amin. Oke rekan-rekan semuanya, ini diskusi pertama kita dengan Kak Ridho Alhamdi. Insya Allah di kemudian hari kalau masih ada kesempatan, Kak Ridho akan kembali muncul untuk berbagi tips-tips beasiswa lainnya, karena masih banyak, karena keterbatasan sama aku ya kawan-kawan ya. Jadi masih banyak hal lagi yang belum kita ulas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.